kembali lagi nih di podcast kita di tahun 2024 kali ini. Saya Aisyah Tasmira dari kelas 5A. Dan saya Ufa Nur Afifah dari kelas 5B. Kita mau wawancara kepala sekolah kita loh. Dan tara! Selamat pagi Saudara Erni. Pagi. Gimana kabarnya? Sehat-sehat? Alhamdulillah, baik, sehat. Kalian gimana? Sehat. Ya. Siap ditanya-tanya? Ditanya. Wow. Interogasi nih. Iya. Apa tuh pertanyaannya? Langsung kita mulai aja ya. Oke. Apa inovasi baru yang mau dikerjakan The IKAL di tahun 2024 ini? Oh iya, tadi kan kita udah mengadakan upacara ya. Iya. Nah, di sana tadi Ustazah Erni sudah mengumumkan bahwa inovasi atau proyek kita di tahun 2024 ini adalah IKAL La Karamat. Wow, apa itu Salah? Boleh dijelasin? Ya, tentu saja. Jadi IKAL La Karamat ini adalah akronim. Akronim itu kependekan dari SDIT Insan Kamil Sekolah Karawi Mataho gitu. Jadi IKAL-nya adalah singkatan dari Insan Kamil, IKAL. Kemudian La Karamat Sekolah, La-nya Karawi, Karamat Mataho, seperti itu. Ya. Ayo, kamu lagi tuh Ufairah. Oh iya. Iya. Dengar-dengar dan baca juga di sosmed, SDIT Insan Kamil dapat lisensi A band 5. Iya. Bagaimana perasaan Ustazah selaku pimpinan tim pada saat itu? Nah, ini alhamdulillah ya. Jadi kita baru masuk di tahun 2024 sudah dapat hadiah terbaik ya. Alhamdulillah SDIT Insan Kamil memperoleh, ini sebuah prestasi loh, prestasi yang membanggakan. Karena kita kemarin di akhir tahun itu telah dilakukan lisensi ya. Lisensi oleh Badan Lisensi Sekolah Islam Terpadu JSIT Indonesia. Nah, jadi lisensi ini seperti kegiatan akreditasi yang dilakukan oleh Kemendikbud. Nah, tapi ini dilakukan oleh JSIT Indonesia yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kurikulum Islam Terpadu begitu. Nah, alhamdulillah kita mendapat nilai A ya, luar biasa ya. Nah, kemarin ingat gak? Semua kita ditanyain ya, ada kepala sekolah, guru, siswa juga, orang tua, bahkan sampai alumni ya ditanya. Nah, seperti itu. Ada nggak hubungan IKAL La Karamat dengan perolehan lisensi A? Iya. Nah, ini tentunya sangat erat hubungannya ya, karena fokus kita di IKAL La Karamat ini, Sekolah Karawi Mataho itu berarti sekolah yang menampilkan akhlak mulia. Nah, akhlak mulia ini harapannya sih dari kepala sekolahnya, kemudian gurunya, siswanya, dan orang tua siswanya juga fokus di pelaksanaan atau penerapan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, dengan kita memperoleh lisensi A berarti sekolah kita sudah melaksanakan standar mutu sekolah Islam terpadu secara baik ya, dengan sangat baik malah ya dengan lisensi A itu. Nah, pelaksanaan dari kurikulum sekolah Islam terpadu ini kan memadukan antara kurikulum nasional ya dengan kurikulum khas sekolah Islam terpadu, yaitu terutama pelaksanaan akhlak mulianya tadi, nak, gitu, seperti itu. Berarti nyambung kan IKAL La Karamat dengan lisensi A ini. Jadi dengan kita memperoleh lisensi A berarti SDIT Insan Kamil nih insya Allah mampu melaksanakan atau menampilkan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari siswanya, seperti itu. Lalu apa saja program dari IKAL La Karamat itu? Jadi programnya nanti kita akan membuat, kita sebelumnya punya budaya Karawi Mataho ya. Nah, budaya Karawi Mataho ini kita akan revisi lagi, kita akan perbaiki lagi untuk bagaimana caranya membentuk siswa yang berakhlak mulia tadi. Nah, sehingga dan ini berdasarkan dari standar mutu edisi 5.0 yang terbaru nih dari JSIT Indonesia. Jadi kita akan nanti menampilkan profil kepala sekolah IKAL La Karamat seperti apa, kemudian
profil guru Ikala Karamat itu seperti apa, kemudian profil siswa Ikala Karamat seperti apa. Kalau di kurikulum Merdeka kan ada profil pelajar Pancasila. Nah, nanti insya Allah di Insan Kamil akan kita kreasikan, inovasikan menjadi profil siswa La Karamat. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir profil orang tuanya. Nah, jadi nanti akan ada parenting orang tua Ikal La Karamat seperti itu. Ada lagi nggak pertanyaannya? Harapan dari program ini apa sih? Atau sasarannya kemana? Ya, jadi seperti kita ketahui bersama bahwa 3 tahun terakhir kan kita dilanda COVID ya, COVID-19. Nah, jadi dampak dari COVID itu bukan hanya di pembelajaran yang menurun, tapi juga dari akhlak atau karakter siswanya. Nah, itu sehingga karena di rumah kan kita siswa lebih banyak belajar di rumah orang tua tetap bekerja, tidak ada guru yang mendampingi, sehingga karakternya ya agak menurun lah seperti itu. Kemudian anak juga terbiasa bermain gadget, sedangkan di gadget itu kan banyak contohnya tidak baik. Nah, akhirnya setelah COVID ya kita agak kaget juga melihat perkataan siswa yang banyak yang kurang baik, ya enggak? Kalian rasakan enggak? Ya, teman-teman yang saling mengejek, kemudian mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Nah, dengan program itu, untuk itu ya kita mencoba membuat inovasi nih, gimana caranya ya supaya anak-anak ini kembali memiliki karakter yang baik. Akhirnya di tahun ini kita lebih fokus lagi dari budaya Karawiyu Tahu, kita perbaiki lagi menjadi tadi budaya Ikala Karamat. Jadi outputnya harapannya agar siswa-siswa SDIT Insan Kamil memiliki atau menjadi siswa yang berakhlak mulia seperti itu. Ustazah mau nggak kasih tips buat kita biar jadi siswa Ikala Karamat? Oh ya, sebelum tips saya mau tambahin lagi ya, saja kelupaan. Jadi karamat itu kan berasal dari kata karomah ya. Karomah itu kan berarti penghargaan, penghormatan Allah ya pada hambanya yang melakukan perbuatan baik. Seperti kita ketahui bersama bahwa satu perbuatan baik akan dibalas 10 oleh Allah ya, kebaikan oleh Allah, bahkan sampai 700 ya kali lipat. Nah, itu fokus kita di situ. Jadi kita dengan harapannya dengan kepala sekolahnya, gurunya, siswanya, orang tuanya itu melakukan perbuatan baik, maka kita berharap SDIT Insan Kamil itu mendapat karomah atau penghormatan atau berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu tambahannya. Nah, tadi tips ya, nanyain tips. Nah, tipsnya nih supaya anak-anak bisa menjadi siswa Ikal La Karomah atau Ikal La Karamat tadi ya. Jadi tipsnya adalah karena waktu kita di dunia ini kan bukan tanpa batas ya, maksudnya dia ada batasnya kita hidup di dunia. Untuk itu, dan kita yang kedua, kita nggak bisa meminta semua orang suka sama kita, ya kan? Nah, untuk itu kita jangan fokus pada keburukan yang dilakukan orang pada diri kita, tapi fokuslah pada kebaikan apa sih yang bisa kita lakukan pada orang lain, seperti itu. Nah, sehingga kita fokus pada apa? Kebiasaan-kebiasaan baik atau hal-hal baik atau akhlak-akhlak yang baik yang kita bisa lakukan untuk orang lain, seperti itu, atau kita berikan ke orang lain, itu ya. Nah, jadi nggak usah pusing kalau ada teman yang nggak senang sama kita atau yang mengejek kita, ya dibiarin aja. Yang penting kita nggak berbuat buruk atau berbuat jahat sama dia, seperti itu ya. Gimana, siap nggak menjadi siswa La Karamat? Siap ya, insya Allah ya. Jadi kita sama-sama ya. Jadi semua tim mulai dari kepala sekolah, guru, siswa dan orang tua akan membentuk sebuah iklim atau budaya di Insan Kamil ini menjadi tadi menjadi siswa atau kepala sekolah, guru, orang tua yang berakhlak mulia. Nah, ini ada bocoran nih. Nanti insya Allah di awal tahun ajaran baru nanti ya, kita akan membuat festival. Festival Ikal La Karamat bersama dengan Milad SDIT Insan Kamil. Jadi kita jalanin dulu 6 bulan nih program kita. Nah, nanti hasilnya kita akan expose di expo ya, semacam kayak open house begitu, festival Ikal La Karamat. Ya, keren nggak? Ya dah, itu aja. Ada lagi?
Udah sih. Udah ya. Makasih Oke. Saya Erni sudah Sama-sama. mau kita tanya dan masuk di dalam podcast kita. Oke, terima kasih sama-sama. Demikian Sobat Ika podcast kita hari ini. Saya Aisyah. Dan saya Ufairah, mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.